Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Video kali ini gue akan ngebahas apparel riding lagi nih teman-teman. Jadi helm kali ini sekarang kita kedatangan helm lokal ya teman-teman. Ini dia helmnya, helm KYT. Yang tipenya open face, terus namanya ini KYT Galaxy Slide nih teman-teman. Jadi untuk motifnya ini yang neon pink ya. Jadi kayak gini lah tampilannya kalau dilihat dari atas, dari kiri, dan dari kanan sama dari belakang. Jadi gua akan full review helm ini. Kebetulan emang helm lokal ya, KYT, dan KYT memang kayaknya memang lagi rame juga diperbincangkan, soalnya ada produk barunya yang full face namanya KYT R2R. Dan di video sebelumnya juga sudah pernah gue bahas. Teman-teman bisa cek aja di playlist All About Helmet atau ke video gue sebelumnya lah, tinggal dicek aja. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung lanjut aja full review si KYT Galaxy Slide-nya. Oke teman-teman, seperti biasa gua akan mulai bahas dari bagian eksteriornya dulu. Jadi untuk bahan dari outer shell KYT Galaxy Slide ini terbuat dari advanced thermoplastic resin. Terus untuk ukuran shellnya, untuk apps-nya ukuran apps-nya itu ada dua teman-teman, ada yang M dan L. Dan untuk yang ukuran M, untuk helm yang ukuran XS sampai M. Terus untuk yang app size-nya L, itu untuk helm yang ukurannya L dan XL. Untuk desainnya sendiri sebenarnya helm ini cenderung membulat ya teman-teman. Cuman ada aksen-aksen garis-garisnya gitu loh, seperti yang ada di video ini. Terus untuk finishing catnya ini rapi banget, nggak ada yang blonteng-blonteng gitu ya. Terus yang kayak gelembung gitu nggak ada, pokoknya aman lah untuk finishingnya. Terus untuk visornya sendiri terbuat dari polikarbonat resin dengan UV 380 filter. Artinya ini dia ada fitur anti scratch gitu teman-teman, dan terintegrasi juga dengan fitur sun protector. Terus untuk di bagian ratchetnya itu ada fitur quick visor change yang berfungsi untuk mengganti visornya dengan tangan teman-teman, nggak perlu alat tambahan. Lalu untuk lubang ventnya ternyata banyak banget teman-teman, ada 8 nih teman-teman. Terus gimana? Berarti helmnya adem banget dong. Nah nanti akan gue bahas pas kita lagi riding. Jadi untuk lubang ventnya di bagian top vent ada 2 di bagian depan. Pengoperasiannya pun juga gampang. Tinggal digeser aja ke belakang untuk ngebuka. Begitu juga sebaliknya, tinggal digeser ke depan untuk menutup. Lubang vent selanjutnya ada di bagian belakang atas. Pengoperasiannya gampang, tinggal tarik belakang untuk ngebuka. Nah ini ada 2 ya. Nah ini satu lagi di sini nih teman-teman, buat ngebuka lagi. Nah biar lari ke bawah anginnya. Bentuk lubang exhaust-nya kayak gini ya teman-teman. Terus ada lagi 2 lagi di bawahnya, di bagian kanan kiri sebelah tulisan KYT. Dan ada 2 lagi di bagian bawah di dekat leher ya teman-teman. Oh iya, ada yang ketinggalan nih. Jadi untuk step buka visornya itu, ini visor original ada 4 step teman-teman. Ini yang pertama segini, yang kedua segini, terus yang ketiga segini ya, dan yang terakhir keempat langsung rapet. Biasanya untuk visor lock itu kan adanya di helm full face ya teman-teman. Tapi di helm KYT Slide ini, Galaxy Slide ini ada juga nih teman-teman. Jadi di bagian kanan kirinya ini, kalau udah paling bawah itu dia langsung kayak lebih kenceng gitu teman-teman. Dan ternyata helm ini sudah terintegrasi dengan fitur double visor. Pengoperasiannya juga cukup mudah teman-teman. Tinggal geser ke bawah, enteng juga kok untuk nutup ya. Terus untuk ngebuka tinggal tarik ke atas. Ini enteng kok untuk buka tutupnya. Terus helm KYT Galaxy Slide ini homologation-nya itu sudah SNI, DOT, SIRIM, dan ECE nih teman-teman. Dan untuk bobotnya itu tergolong ringan karena cuma 1300 gram aja. Ditambah lagi untuk fitur keamanannya, helm ini memiliki fitur
anti-thief patent system. Jadi di sini ada lubang gitu teman-teman, untuk teman-teman masukin modelan rantai atau apalah untuk diikat ke helm, diikat ke motor, sorry. Oke teman-teman, untuk bagian eksteriornya sudah gue bahas semua. Kalau masih ada yang belum kena gue bahas, teman-teman tinggal tanya aja di kolom komentar, insya Allah gue bales. Sekarang kita beralih ke bagian interiornya. Yang paling menarik dari bagian interiornya itu adalah fitur wearable glass teman-teman. Jadi untuk user kacamata dijamin banget aman dan nyaman pakai kacamata pada saat pakai helm ini. Terus untuk padnya terdiri dari 3 bagian. Ada 2 cheek pad sama 1 crown pad. Jadi bentuk crown padnya seperti ini teman-teman. Ada tulisan KYT di bagian atasnya. Dan ternyata pad dari helm KYT Galaxy Slide ini bisa dilepas nih teman-teman. Jadi untuk cheek padnya itu bisa dilepas, crown padnya juga bisa dilepas. Jadi teman-teman bisa nyuci sendiri padnya. Kalau untuk neck rollnya kayak gini ya teman-teman. Ini ada bahan kulit sintetis. Terus yang warna ini juga yang bahan halus ya. Nah yang ini jaring-jaring teman-teman. Dan di bagian cheek padnya bawahnya juga yang model jaring-jaring. Jadi di sebelah yang kulit sintetis ini, yang warna hitamnya agak pudar, ini yang bahan halusnya ya. Dan yang terakhir untuk sistem pengunciannya menggunakan micrometric buckle system teman-teman. Jadi yang model klik. Oke, untuk bagian eksterior sama interiornya sudah gue bahas. Sekarang kita sambil riding untuk ngebahas impresi pemakaian dari KYT Galaxy Slide ini ya teman-teman. Cus, kita langsung pindah ke lapangan. Yaps, jadi untuk helm ini sudah gua pakai selama seminggu dan pernah gua pakai juga ke puncak bolak-balik nih teman-teman, dengan range waktu itu sekitar 2 jam ya untuk berangkatnya dan turun 2 jam. Jadi untuk selama pemakaian gue sih nggak berasa pegel dengan berat 1300 gram. Terus di bagian kulitnya atau bahan dari helm ini halus teman-teman, nempel ke pipi tuh halus banget pokoknya. Terus pas pertama gue pakai helm ini, di bagian dahinya itu meluk banget teman-teman. Jadi bener-bener rapet gitu ya. Jadi nggak ada goyang-goyang sama sekali lah. Selain itu untuk visornya sendiri kan udah gue infoin tadi ya. Jadi kalau untuk pas posisinya paling bawah, itu bagian cheek pad kita itu juga makin rapat teman-teman. Jadi makin kenceng. Masalah vision nggak usah gue bahas ya, karena ini helm open face, pastinya visionnya luas banget. Terus untuk user kacamata gak usah diragukan lagi karena memang sudah ada fitur wearable glass. Jadi memang untuk user kacamata bakalan nyaman pakai helm ini. Cuman gua ada merasakan sedikit gangguan ya. Jadi pas visornya ditutup rapat, ada terdengar sedikit suara angin teman-teman. Itu biasanya suara angin yang masuk dari celah visor bagian atas. Itu memang ada suara kayak siulan gitu tapi kecil, nggak terlalu mengganggu sih. Cuman ya kedengeran aja. Dan satu lagi pas pemakaian posisi hujan ya teman-teman, untuk bagian visornya itu rembes banget, apalagi kalau intensitas hujannya tinggi. Itu deres banget di bagian visor dalam tuh, kayak pada ngalir-ngalir terus gitu loh teman-teman airnya. Nah untuk bagian ventnya, gue waktu itu berasa sulit untuk merasakan anginnya masuk di kilometer berapa ya teman-teman. Terus pas gue cek-cek kan, gue bongkar crown padnya, gue buka, oh ternyata di bagian lubang yang tembus ke dalam helm itu tertutup sama kain alus teman-teman. Jadi mungkin gara-gara itu anginnya kurang berasa. Tapi setelah gue lubangin, untuk anginnya tuh baru berasa ternyata. Gue nggak tahu sih kenapa itu tertutup ya, atau memang lupa dilepas, atau memang konsepnya begitu, gue kurang tahu teman-teman. Yang jelas untuk vent atasnya di bagian top vent yang 2 itu, kilometer 40 sampai 50-an itu anginnya udah berasa masuk. Terus buat teman-teman yang kurus gitu ya, biasanya kan pada nanya nih, helm ini cocok gak untuk orang-orang yang kurus? Apakah bentuk outer shell-nya itu gede banget atau tidak? Menurut gue ini masih cocok teman-teman, nggak terlalu gede-gede banget, jadi masih worth it lah. Dan apakah worth it juga untuk harian? Ini worth it banget. Karena ini helm open face, gua rasa masalah rembes kalau hujan itu nggak terlalu masalah ya, karena kan langsung jatuh ke bawah gitu loh. Kecuali kalau full face. Kalau full face kan masih jatuh ke bagian nose guard, terus di bagian
cheek pad sama bagian chin curtainnya. Jadi masih bisa netes-netes ngalir ke situ maksud gua. Jadi basah malah kan dalamnya. Kalau helm open face kan enggak, dia langsung ngelos aja ke bawah. Dan yang terakhir untuk harganya, helm KYT Galaxy Slide ini untuk yang solid dibanderol 300 ribuan ya teman-teman. Harganya variasi soalnya, pokoknya di angka 300 ribuan. Dan untuk yang motif harganya itu 400 ribuan, nggak sampai 500 pokoknya. Oke teman-teman, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Jadi sebelum gua upload YouTube biasanya akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.